Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dengan mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Jeli Lafiza SHM. Kami yang dari kelompok 8 yang beranggotakan atas 3 orang. 1. Jasnadi, NIM 2002000056. 2. Irai Carolina Putri, NIM 2002000555. 3. Indira Nafila, NIM 2002000553. Langsung saja kita masuk pada presentasi kita pada kali ini. Penyelesaian sengketa laut antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah Selat Malaka menurut hukum internasional. Selat Malaka merupakan sebuah jalur perdagangan dunia selain dari terusan Suez dan terusan Panama. Konsekuensi dari hal tersebut membuat wilayah yang strategis sehingga ramai oleh aktivitas perdagangan dan pelayaran dari berbagai negara di penjuru dunia. Hal tersebut yang membuat Selat Malaka memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi negara yang berada di sekitar Selat Malaka. Dampak dari nilai ekonomi yang tinggi membuat wilayah tersebut rawan terjadi konflik, seperti halnya permasalahan sengketa perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah Selat Malaka. Sengketa antara Indonesia dengan Malaysia ini dapat diselesaikan menggunakan UNCLOS 1982 atau biasa disebut Konvensi Hukum Laut Internasional. Indonesia dan Malaysia telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 oleh pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan Malaysia telah meratifikasi UNCLOS pada tanggal 14 Oktober 1996. Adanya peratifikasian Konvensi Hukum Laut Internasional oleh kedua negara yang bersengketa menjadi faktor mengapa UNCLOS menjadi acuan dasar penyelesaian sengketa tumpang tindih di Selat Malaka ini. Indonesia dengan Malaysia saling mempermasalahkan mengenai lebar zona ekonomi eksklusif di Selat Malaka. Kedua negara tersebut hanya membuat perjanjian mengenai batas landas kontinen pada tanggal 27 Oktober 1969. Pengaturan landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif itu tidak dapat disamakan, karena masing-masing wilayah tersebut memiliki perbedaan dalam sistem pengaturannya. Letak Indonesia yang berhadapan dan berdampingan dengan Malaysia membuat Pasal 15 UNCLOS 1982 menjadi peraturan yang tepat untuk menentukan perbatasan wilayah zona ekonomi eksklusif. Pada intinya, dalam Pasal 15 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa lebar laut teritorialnya masing-masing negara dapat ditetapkan berdasarkan garis tengah kecuali terdapat alasan historis atau keadaan khusus lainnya. Di wilayah ZEE inilah Indonesia dan Malaysia mempermasalahkan mengenai penentuan batas wilayah. Karena lebar wilayah, terutama di Selat Malaka, antara kedua negara tersebut yang letaknya saling berhadapan atau berdampingan. Lebar dari ZEE kurang dari 400 mil. Oleh sebab itu, Indonesia mendesak Malaysia untuk merundingkan perjanjian mengenai perbatasan ZEE karena Indonesia dirugikan secara ekonomi, politik dan pertahanan keamanan di wilayah tersebut. Penangkapan yang dilakukan Indonesia terhadap 2 kapal milik warga negara Malaysia di wilayah ZEE Indonesia menimbulkan sebuah protes dari Malaysia yang mana wilayah ZEE tersebut masih batas dari wilayah Malaysia yang mana hal ini menunjukkan bahwa lebar dari ZEE kedua negara belum jelas. Jika mengacu pada Pasal 74 UNCLOS 1982, penetapan batas ZEE negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus berdasarkan persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana sengketa yang dihadapi oleh Indonesia dengan Malaysia untuk mencapai pemecahan masalah yang adil. UNCLOS 1982 memberikan pengaturan bagi anggotanya dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum laut, tepatnya pada pasal 279 UNCLOS 1982 yang berbunyi negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal
interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan untuk tujuan ini harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut. Jadi, berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dikatakan bahwa setiap anggota UNCLOS 1982 wajib menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai. Kawasan yang diakui oleh kedua belah pihak disebabkan karena adanya perbedaan klaim yang disebut kawasan tumpang tindih atau overlapping claim area. Meskipun dalam kasus ini belum ada kesepakatan, namun kedua negara yaitu Indonesia dengan Malaysia masih menganggap kawasan tumpang tindih sebagai zona ekonomi eksekutif mereka. Indonesia menetapkan klaim perbatasan ZEE dengan garis tengah berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS, sedangkan Malaysia mengklaim perbatasan ZEE di Selat Malaka dengan Perjanjian Landas Kontinen 1969. Adapun jalur penyelesaian untuk sengketa perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah Selat Malaka antara lain: pertama, batas maritim bisa diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan pengajuan ke lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional, ICJ, dan ITLOS. Kedua, sejauh ini Indonesia dan Malaysia masih menempuh cara negosiasi bilateral. Kelebihan dari negosiasi ini yaitu kasus sepenuhnya berada dalam kendali para pihak yang bersengketa, berbeda jika diajukan ke pengadilan internasional. Ketiga, semua pihak harus memahami syarat negosiasi bahwa tidak ada satu pihak pun yang akan mendapatkan semua yang diinginkan. Dengan demikian, semua pihak akan mendapat bagian walaupun lebih sedikit. Karena itulah intinya dari negosiasi. Dibandingkan dengan menggunakan jalur pengadilan internasional yang dapat dimungkinkan satu pihak tidak mendapat hasil yang memuaskan, sementara pihak lain mendapatkan semua yang diinginkannya. Jadi nantinya apapun jalur yang akan ditempuh masing-masing negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut, pastinya tetap saling menghormati serta menghargai dan juga menjunjung perdamaian, sehingga antara kedua negara bisa menyelesaikan sengketa perbatasan laut sebagai dua bangsa yang saling menghargai dan menjunjung perdamaian. Apapun jalur yang ditempuh, Indonesia dan Malaysia akan menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai. Saran yang bisa disampaikan adalah, negara Indonesia dan Malaysia sama-sama harus segera mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa mengenai penetapan batas wilayah yang tumpang tindih di Selat Malaka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 73 UNCLOS bawah, provisional arrangement dapat diambil selama belum ada keputusan yang dicapai mengenai sengketa ini. Dalam hal penyelesaian melalui jalur perundingan tidak membawa hasil, penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengajukan pada ITLOS, namun merujuk pada pengalaman penyelesaian konflik. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah menonton. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.